Shalom Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita memuji Tuhan yang berjudul 5 roti dan 2 ikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari malam sehingga pagi ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dan juga Tuhan memberkati Mr. Teguh yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami mendengarkan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Mr. Teguh. Selamat pagi anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Saya bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Dan kita juga bersyukur hari ini kita kembali akan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sebelum kita mengikutinya, kita akan merenungkan firman Tuhan. Pak Teguh juga sampaikan terima kasih kepada Beverly yang sudah memimpin kita dalam ujian dan doa pembukaan. Tuhan memberkati Beverly. Nah, anak-anak, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertema berkat makanan dan minuman yang diambil dari kitab Matius 6 ayat 39 sampai 44. Matius 6 ayat 39 sampai 44. Kita buka Alkitab kita baca satu bagian di ayat 41 ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Demikian anak-anak pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, hari ini tema renungan kita adalah berkat makanan dan minuman. Nah, tadi pagi siapa yang sudah makan sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar? Ya, sudah makan? Sudah minum? Nah, kapan terakhir kalian bisa menikmati makanan dan minuman kalian? Makanan dan minuman apa yang tadi pagi atau yang terakhir kalian nikmati? Ada yang makan nasi goreng mungkin, atau ada yang minum air putih. Nah, anak-anak, makanan dan minuman adalah kebutuhan mendasar yang kita butuhkan setiap hari. Ya, setiap hari kita butuh makan, setiap hari kita butuh minum. Tanpa makan dan minum, maka tubuh kita akan menjadi lemas dan kita tidak bisa melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Nah, anak-anak, apakah kita menyadari bahwa makanan dan minuman yang kita nikmati setiap harinya itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan itu memberikan berkatnya kepada kita. Anak-anak, di dalam bacaan yang kita baca tadi, di dalam kitab Matius pasal 6 tadi, ayat 41 yang kita baca tadi,
adalah salah satu bagian tentang cerita tentang Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya. Peristiwa ini tercatat di dalam kitab Injil, bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus mencukupi kebutuhan orang-orang. Nah, anak-anak, coba kita lihat video yang mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang telah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mari kita saksikan videonya. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat video tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, kita sudah saksikan bersama. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita lihat dari peristiwa tersebut? Ya, Tuhan Yesus memberikan makan dengan jumlah orang yang begitu banyak. 5.000 orang. Ya, jumlah yang cukup banyak. Tetapi jumlah yang cukup banyak itu diberi makan dengan makanan yang cukup sedikit, ya. 5 roti dan 2 ikan. Seharusnya tidak cukup. Tapi ketika Tuhan mengambil roti dan ikan itu, mengucap berkat dan memecah-mecah, jumlah 5 roti dan 2 ikan itu menjadi cukup. Ya, seharusnya tidak cukup, tapi menjadi cukup. Nah, anak-anak, kita bisa lihat di dalam kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita lihat bahwa Tuhan itu selalu memelihara kehidupan kita, anak-anak. Ya, kalau kita lihat di rumah kita masing-masing, orang tua begitu memperhatikan makanan dan minuman kita, memperhatikan kesehatan kita. Bahkan mungkin kalau kita masih di kelas kecil, mama papa memperhatikan jadwal pembelajaran yang akan kita ikuti hari ini, menyiapkan buku, menata
seragam, baju yang akan kita pakai hari ini. Mereka begitu peduli dengan kita. Ya. Nah, anak-anak, kepedulian orang tua kepada anaknya itu adalah gambaran bagaimana juga Tuhan itu seperti orang tua yang begitu memperhatikan segala kebutuhan anaknya. Mulai dari makan, minum, tidur, dan sebagainya. Tuhan itu memelihara kita setiap hari. Ya, mungkin kita tidak menyadari. Loh, Pak, saya nggak pernah lihat Tuhan. Betul, ya. Tuhan tidak bisa kita lihat secara langsung. Tapi melalui orang tua kita, melalui orang-orang di sekitar kita, Tuhan membuktikan pemeliharaannya atas hidup kita. Ya. Dan kemudian kita lihat dari kisah itu kita belajar bahwa Tuhan itu juga akan selalu mencukupkan kita, mencukupkan kebutuhan kita. Tadi kita lihat di tengah tempat yang tidak ada tempat untuk membeli makan dan minum dengan jumlah orang 5.000 orang, dengan jumlah makanan yang begitu sedikit, 5 roti dan 2 ikan, tapi bisa mencukupkan orang-orang, semua orang bisa makan. Anak-anak kita tadi melihat ya di dalam cerita tadi, dengan 5 roti dan 2 ikan, ternyata cukup dan bahkan lebih dimakan oleh jumlah orang yang begitu banyak, 5.000 orang. Ya, kita di sini bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu mencukupkan segala kebutuhan kita, anak-anak. Ya. Mungkin hari ini kita tidak makan makanan atau minuman sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin orang tua kita hanya bisa menyediakan roti, atau mungkin juga belum sempat masak, kita hanya diberi minum susu saja. Tapi apapun itu anak-anak, kita belajar untuk apa? Percaya bahwa makanan yang sederhana, yang tersedia di tempat kita, yang disediakan oleh orang tua kita, itu adalah bukti bahwa Tuhan itu selalu mencukupkan segala keperluan kita. Ya, kalau tadi kita lihat di tempat di mana tidak ada warung, tidak ada tempat untuk membeli makan, tapi Tuhan bisa memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan itu dengan makanan yang kecil terlihat dan itu sangat sedikit, tapi dengan Tuhan mengucap berkat atas makanan itu, mendoakan, kemudian roti yang jumlahnya hanya 5 dan ikan yang jumlahnya hanya 2 ini bisa mencukupi kebutuhan semua orang. Orang-orang semua bisa makan. Anak-anak, ini adalah bukti bahwa Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian kita bisa melihat di dalam kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini, kita bisa belajar. Ketika Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita, kemudian kita sadar bahwa Tuhan itu selalu memelihara hidup kita. Maka, mari kita bersyukur anak-anak. Bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita memuji Tuhan setiap hari. Selalu memuji Tuhan. Tuhan, hari ini aku bisa makan, minum, saya bersyukur. Sadarilah dan kita percaya semua berkat yang kita miliki saat ini datangnya dari Tuhan. Maka kita setiap hari makan atau minum sederhana ataupun mewah, kita bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita bersyukur atas setiap makanan dan minuman yang Tuhan sediakan? Kita berdoa
setiap kali mau makan, setiap kali mau minum. Kita bersyukur Tuhan, hari ini saya bersyukur Tuhan sediakan makan dan minum ini. Tuhan memberikan makan dan minum menjadi kebutuhan mendasar kita. Maka mari kita bersyukur dan selalu memuji akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini, dan kami belajar untuk melihat, menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu memelihara kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan sediakan bagi kami lewat orang tua kami. Tuhan menyediakan makanan, minuman yang menjadi kebutuhan kami sehari-hari untuk kami bisa menjalankan kehidupan. Ya Tuhan, hari ini sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang Tuhan sediakan setiap harinya, biarlah kami berjanji setiap kali kami makan dan kami minum, kami mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk hari ini, Tuhan menyertai setiap pelajaran yang akan kami ikuti. Biarlah Tuhan memberikan kelancaran dalam proses kesehatan belajar. Kami bisa mengerti setiap materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru kami, dan kami berdoa juga untuk orang tua kami yang bekerja. Biarlah Tuhan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini renungan kita. Selamat pagi, selamat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.